Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam mengintaimu, siapa yang dari jauh memperhatikan dirimu. Jadi ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk fun-fun, diperuntukkan untuk general. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jadi untuk kalian yang baru di channel aku, hai semua, selamat datang, selamat bergabung. Aku selalu memberikan 3 pilihan kalau untuk fun reading seperti ini. Ada pilihan pertama, batu yang warna pink. Pilihan kedua, batu yang warna putih. Pilihan ketiga, batu yang warna biru. Jadi, gunakan intuisi kalau kamu mau benar-benar mendapatkan pesan untuk dirimu. Karena ini fun reading, kamu bebas pilih mau 1, pilih 2, pilih 3, terserah. Tapi fokusin ke 1 dulu, gitu. Jadi agar pesannya kena ke kamu. Dan di sini salah satu cara untuk melatih intuisi dalam memilih adalah dengan memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan. Kali ini temanya dia yang mengintaimu siapa, yang memperhatikan kamu dari jauh siapa. Tanyakan itu secara visual, secara hati, secara batin ke aku. Nanti kamu akan dapat pilihannya. Bisa aku yang akan nunjukin atau misalnya kamu yang akan tahu sendiri. Oke? Dan gini, untuk readingan aku selalu kebanyakan temanya timeless ya. Yang namanya timeless, kita tidak terkekang oleh waktu. Aku post ini di 2021. Kalau misalnya kamu nonton di 2022, 2023, ini teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku akan langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua. Jadi ini untuk yang pilih batu yang warna pink, pilihan pertama. Seperti biasa aku akan cek dulu energi kamu, lalu siapa dianya, energi dia kayak gimana, lalu outcome dan pesannya. Perlu diingat ini legend reading. Kalau misalnya kamu memang pengen dibuatkan secara personal dan teruntuk khusus untuk dirimu, bisa book personal reading, linknya di bawah, nomor aku ada di bawah. Okay? Spirit guide, angel, divine power, like guiding results. Summarize my girls who can speak the truth. Give permission and protection to set people who pick the stone number 1 or the pink stone. Okay, tell me about your current energy right now. The people who pick the pink stone. Ada the moon. Kamu orang yang intuitif, orang yang sedang berada di dalam ilusi kamu sendiri. There's an illusion di sini, but also kamu orang-orang yang memang perasa. Kadang-kadang terlalu gampang untuk merasakan sesuatu, terlalu gampang untuk mengeluarkan empati, terlalu gampang tersentuh empatinya, jadi suka dimanfaatkan. Ada the moon. Also, tell me about their current energy right now. Ada Page of Pentacle, orang yang suka ngebantu, opportunity-nya lagi banyak banget, peluang untuk kesuksesannya lagi banyak. Yang aku lihat di sini, kamu berada di dalam situasi di mana kamu terjebak sama seseorang yang memiliki perbedaan yang banyak di sini dari The Moon. Ada Pisces, lalu ada energinya Virgo, Gemini, ada Taurus juga, ada Capricorn. Cek Sun Rising-nya kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak. Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising, karena chart orang beda-beda. Oke? Dari sini energi kamu aku ngeliatnya perpaduannya lumayan lumayan kerasa spirituality-nya, lumayan kerasa untuk mempelajari hal-hal yang berbau intuisi, alam bawah sadar. Terus di sini kalau The Magician udah pasti ngomongin seseorang yang kreatif, tapi juga kamu mempunyai willpower yang bagus. Aku juga melihat di sini kamu punya banyak potensi, skillnya juga lagi banyak banget. Istilahnya kamu bukan orang yang hanya bisa mengerjakan satu hal. Dari energi di sini kamu orang-orang yang cukup bisa
apa ya, ibaratkan memanipulasi keadaan sesuai sama keinginan kamu. But aku lihat dari The Moon di sini ada sebuah siklus kehidupan yang saat ini emang lebih banyak uh, di putar balikan, di shaky, di ditantang di bagian intuisi. Jadi ini ada sebuah tantangan di intuisi kamu, karena yang aku lihat di sini, walaupun kamu orangnya pakai logika, pakai rationality, tapi di sini kamu juga orang yang intuitif. Tapi ada momen dimana kamu lagi sedikit melepas feeling atau intuisi kamu. Nah di sini ada sebuah tantangan. Kamu orang yang sebenarnya sadar akan tentang alam bawah sadar. Kamu istilahnya awakens lah, orang-orang yang lagi terbuka. Aku bakalan lihat energi orang itu gimana, oke? Okay? Spirit guide, angel divine power, like guiding us. I'm Melissa, my ego so can speak the truth, give information and protection to see through people who pick the pink stone. Tell me about who is watching them from afar. Who is secretly watching them from afar. Who is got an eye for the people who pick the pink stone. Who's got an eye for the people who pick the pink stone. Kalau yang aku lihat di sini, dia orang-orang yang mempunyai background atau latar belakang yang mirip sama kamu. Aku ngeliat mirroring di sini. It may be your soulmate, it may be seseorang yang bisa membuat diri kamu berkaca. Tapi kalau dari the Four of Wands, istilahnya dia orang yang stabil, punya kestabilan yang luar biasa. Bisa dari aspek-aspek lain ya, karena di sini aspeknya banyak. Istilahnya hidupnya berwarna sekali. Yang aku lihat di sini dari The Wheel of Fortune, dia adalah orang-orang yang cukup lucky, cukup beruntung soal finansial. Dari The Angel of the Ocean di sini, energi keberuntungannya selalu datang, selalu muter di sekeliling dia. Terus dia lagi di proses healing di sini. There's a fire energy, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Sagittarius, Cancer, Pisces. Lalu juga ada energi Sagittarius. Jadi banyaknya di Sagittarius. Aduh, tenggorokan aku. Aku ngeliatnya dia orang yang cukup honest ya, jujur, niatnya juga baik, niatnya juga tulus. Dia punya ketulusan yang baik. Terus juga dia orang yang lumayan nggak obsesi. Jadi walaupun dia suka sama kamu, atau dia walaupun dia mencoba buat fokus sama kamu, atau dia memang mengintai kamu, tapi dia tidak terlalu baper gitu, tidak terlalu tenggelam sama perasaannya dia yang sampai terobsesi banget, gak. Oke, mari kita lanjut. Jaga kesehatan ya semua, jangan begadang kayak aku. Oke, di sini aku ngeliat dia orang yang cukup punya lingkungan yang baik. Dari The Wheel of Fortune ibaratkan dia bukan hanya berada di lingkungan yang familiar ya, jadi ini berwarna. Dalam arti teman-temannya tuh beragam gitu loh, bukan hanya sesuai sama apa yang dia mau aja, tapi beragam, dan itu memberikan dia banyak benefit. Dan yang aku lihat dari sini, The Four of Wands ini kayak mirror. Kalau kamu nanya tentang siapa orangnya, coba berkaca, ada sisi-sisi dia yang mirip sama kamu. Terus yang aku lihat di sini dari The Wheel of Fortune bisa terlihat kalau secara financially bagus. Aku juga ngelihat orang yang lagi ngikutin zaman banget. Orang yang lagi benar-benar bisa dibilang
suka hal-hal yang berbau saham, startup, orang yang lagi suka banget soal usaha. Jadi ini dia melakukan sebuah usaha yang aku lihat sama teman-temannya. Ini untuk beberapa dari mereka ya. Dari the healing di sini memang lagi di fase healing, di fase lagi membenahi diri. Cuman dari segi energi temperance memang orang-orang yang mempunyai kekuatan besar untuk juga menghealing orang lain. Jadi dari dasarnya dia bakatnya juga ada energi bakat healing. Aku bakal lihat tentang orang ini selanjutnya dari tarot card. Spirit guide, angel, divine power, what like God, goddesses. I'm gonna say my ego so can speak the truth, give information and protection to settle people who pick the pink stone. Tell me who is watching down from afar. Beberapa dari kalian dealing with wind flame, ini cuma satu orang sih, karena ini lumayan strong ya. Strongnya kenapa? Aku ngeliat kumparan energi yang lumayan kuat. Jadi strong connection, bukan hanya sama soulmate. Ini untuk satu orang aja. Jadi aku akan lihat siapa orang ini. Who is this person that's secretly watching the people who pick the pink stone from afar? Ada the Five of Pentacles, ada Ace of Swords, ada the Three of Pentacles, ada the Nine of Wands, sama ada the Six of Wands. Ini konfirmasi kalau dia adalah temanmu. Kalian berada di lingkungan pertemanan yang sama. Yang aku lihat dari the Three of Pentacles sama the Six of Wands. Circle kalian bisa saja sama atau punya koneksi. Contohnya teman kamu, temannya dia gitu loh. Ini ada seperti itu. Pokoknya perjalinannya bukan orang random ya, bukan orang yang tiba-tiba datang ke dalam hidup kamu nggak tahu dari mana gitu. Dia memiliki pemahaman yang besar tentang pekerjaan kamu dan sebaliknya seperti itu. Dari the Six of Wands aku ngeliat orang yang cukup sukses. Yang tadi aku bilang dia punya teman-teman yang support, teman-teman yang beragam. Saking beragamnya mereka, teman-temannya itu bisa bener-bener ngebantu orang ini supaya sukses. Dalam arti kan dia belajar banyak nih dari teman-temannya. Dia punya banyak teman yang beragam pekerjaan, beragam adat dan istiadat, dan itu ngebantu dia banget gitu loh. Dari the Five of Pentacles di sini, kalau kamu nanya orangnya gimana, dia berada di posisi sebenarnya finansialnya oke. Cuman kalau kayak gini, dia kayak begging for attention. Jadi kayak butuh attention, butuh diperhatikan, terutama sama pasangan. Ace of Swords di sini ada sebuah victory, kemenangan. Jadi aku ngeliatnya juga skill komunikasi yang bagus. Tapi kalau yang namanya Ace of Swords, udah pasti dia adalah orang yang belum pernah memiliki sebuah intense communication sama kamu. Jadi komunikasi yang intens banget. Ini baru. Soalnya komunikasi yang baru. Terus dari the Three of Pentacles di sini, aku ngelihatnya orang yang cukup bisa bersyukur tentang apa yang dia punya. Jadi dia pernah mengalami sesuatu hal yang kayak, aduh aku nggak punya apa-apa nih. Walaupun contohnya kita kayak punya banyak uang tapi dia nggak punya teman, kan sama aja, kayak ngerasa nggak punya apa-apa. Nah sekarang dia punya everything. Dari the Knight of Wands, dia tipe orang yang membara, energi fire-nya juga besar yang aku bilang, dan aku ngelihatnya juga ada gairah dari dia. Cuman kalau kamu nanya siapa orangnya, ini di dunia pertemanan. Secara physically, mari kita lihat. Tell me about this person physically. How this person look? The Ace of Wands. How this person look? The Five of Pentacles lagi. Oke, tidak dipungkiri dia tidak sesuai sama ekspektasi kamu karena kamu tidak terlalu memperhatikan dia. Tidak terlalu ngeh sama dia. Ace of Wands, Ace of Pentacles, Ace of Swords, ini orang baru ya dalam hidup kamu. Tenang. Ada very soon, clearly decide what you want, so it comes to you now. Jadi kamu juga tentuin apa yang kamu mau agar datang ke kamu energinya. Kamu apa? Kamu mau hubungan pertemanan? Kamu mau hubungan percintaan? Kamu harus decided. Kamu harus tentuin.
Terus juga ada romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. Jadi feeling kamu saat ini, kamu nebak-nebak siapa orangnya, kemungkinan benar. Tapi di sini juga kalau worth exploring itu dicoba dulu kata. Dicoba dulu agar tahu nih ujungnya kemana. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Yang aku bilang ini orang yang bisa dipercaya, orang yang tulus. Jadi kalau aku bilang ini aman-aman aja kalau kamu mau jatuh cinta sama orang seperti ini. Aku bakalan lihat outcome-nya gimana. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Seven of Pentacle, banyak potensialnya, cuman aku ngelihatnya dia menunggu dirimu. Dari the High Priest, dia juga menawarkan kestabilan sama dirimu. Jadi dia menawarkan sesuatu, tergantung dirimu mau apa. Tergantung dirimu mau apa. Tergantung dirimu mau kayak gimana. The Hermit. Jadi kalau memang aku ngelihatnya juga memang dari kamunya yang harus maju ya, karena orang ini ada rasa ketakutan. The Four of Wands lagi nih, kalau kamu nanya gimana, kamu akan melakukan sebuah istilahnya komitmen lah, karena dia menawarkan sebuah komitmen kan. Untuk kamu yang memang udah kenal sama orang ini, ada sebuah komitmen lebih, karena dari Four of Wands ini ibaratkan dua-duanya memiliki kestabilan yang sama. Jadi kalau orang punya kestabilan yang sama, melangkah ke depannya lebih mudah, karena sama-sama berada di atap yang sama, sama-sama memilih tujuan yang sama. Nah di situ kalau misalnya mau ngelangkah ke pernikahan juga oke, melangkah ke sebuah hubungan yang serius juga oke gitu, kalau semuanya stabil. Tapi ya tadi aku bilang, kamu harus tahu kamu maunya apa gitu, dan di sini harus ada kedewasaan dari dirimu untuk memperhatikan dia juga. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Kalau mau tahu lebih lanjut, mau bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Dan kalau kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe, and sharing. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih stone number 2 yang putih ini, jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, energi dia seperti apa, dianya siapa, dan outcome-nya gimana. Okay? Spirit guide, angel, divine power, like God and curses. I'm gonna say my ghost can speak the truth, give permission and protection to several people who pick the white stone. Choices number 2. Tell me about their current energy right now. Tell me about their current energy right now. Ada the Chariot, ada energi Cancer, ada Eight of Swords, ada energi Air, Gemini, Libra, Aquarius, lalu ada energi Water, Pisces, Scorpio, Cancer. Aku ngeliatnya lagi posisi menjaga hati banget ya. Aku mau, pokoknya banyak dari kalian, pokoknya aku mau fokus aja ke karir deh, fokus aja ke kehidupan aku secara personal. Aku nggak mau menjalin sebuah hubungan, ada yang kayak gitu. Ada Six of Cups, tapi di sini ada rasa nostalgia. The Eight of Swords, di sini ada restriction yang datangnya dari kepala kamu sendiri, dari pemikiran kamu sendiri. Kamu harus sadar, kita punya kepala, kita punya pikiran, it works wonder loh. Itu bekerja dengan sangat hebat loh, kepala kita. Misalnya kita memikirkan, aduh aku mau es krim, dipikirin terus mau es krim, and then kamu dapat es krim. Bisa seperti itu. Bisa juga hal negatif, karena pikirannya negatif. Nah, dari Eight of Swords ini pemikiran negatif yang membelenggu. Kamu berada di momen seperti itu, lagi stuck. But kalau The Chariot, emang lagi fokus sama goal hidup. Jadi ada movement, ada pergerakan. Dari apa yang kamu pengen raih, itu ada pergerakannya. Nah, dari The Six of Cups yang ini, kenyamanan. Lagi fase nyaman di zona nyaman kamu. Nostalgia juga. Ini juga lagi momen dimana mengingat soal masa lalu. Aku bakalan lihat tentang energi orang tersebut ya. Spirit guide, angel, divine power, like God and curses. I'm the same, my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to say through people who is
spying or who is secretly watching them from far. Who is the person that secretly watching the people who pick the white stone from afar? Siapa yang memperhatikan dirimu dari jauh? Yang diam-diam mengintaimu. Ada the Seven of Swords, ada the Three of Pentacles. Siapa yang diam-diam memperhatikan dirimu? Wah, energinya banyak sekali swordnya. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Dari sini aku ngelihatnya dia tidak terlalu mendominasi dirimu. The Seven of Swords, dia pernah lagi merasakan kehilangan. The Three of Pentacles ini bisa di dunia pekerjaan, teman kerja, orang yang memahami pekerjaan kamu atau kamu memahami pekerjaan dia. Ini ada koneksi pekerjaan, ada juga koneksi teman kuliah. Cuman ini pertemanan dari Three of Pentacles. But di sini juga ada Five of Swords. Ada sebuah konflik yang terjadi. Kalau kamu nanya saat ini keadaannya lagi ada konflik. Entah ini cekcok, entah ini sebuah misunderstanding atau kesalahpahaman. Dan ini kalau misalnya the Three of Pentacles ibaratkan kamu kenal orang ini dari seseorang lain gitu. Jadi ada koneksi lain. Koneksi lainnya bisa orang atau bisa pekerjaan atau memang kuliah gitu loh. Terus aku bakalan lihat tentang siapa orang ini sebenarnya. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm realizing my ghost, I can speak the truth. Tell me about who is this person that secretly watching the people who pick the white stone. Ada the Hangman. Aku ngeliat orangnya sangat pasif. Ada Ace of Pentacles, dia lagi fokus juga meraih finansial, lagi surviving. Ada The Star, dia orang yang cukup populer di kalangan teman-temannya dia, disukain sama banyak orang. Tapi energi The Star juga energi healing ya. The Queen of Pentacles, ini finansialnya oke. Aku ngeliat dia juga orang yang suka masak, suka mengerjakan hal-hal di rumah. Ini King of Pentacles sama Queen of Pentacles jajar. Ini artinya dia orang yang cukup sukses di rumahnya dia, dalam arti di space-nya dia, di lingkungan sekitarnya dia cukup sukses. Kalau the King of Pentacles juga kenyamanan, terutama kenyamanan rumah ya. Dari the Queen of Wands, dia sebenarnya orang yang ambisius, orang yang cukup punya passion yang besar. Dia juga orang yang mandiri, orang yang terbuka. Jadi walaupun dia orang yang pasif, aku ngelihatnya kalau siapa orangnya memang dia itu sosok orang yang maunya sukses agar orang memvalidasi gitu loh. Jadi kayak dia butuh sebuah validasi dari kesuksesannya dia. Itu negatifnya dia kayak gitu. Walaupun dia sukses, tapi dia butuh diiyakan sama orang-orang gitu. Dari segi lingkungan yang aku lihat, memang lingkungannya datangnya dari pertemanan walaupun Ace of Pentacles ya. Jadi mungkin kayak misalnya kalau kita ngomongin soal ketemu lewat sosial media kan dari kata-kata kan, dari komunikasi. Enggak, kalau ini dari fisiknya langsung gitu loh. Ketemu emang secara badan-badannya ketemu dirimu gitu. The Hangman di sini dia orang dengan energi Pisces, Leo. Ada energinya Aquarius juga. Tapi kalau The Hangman orang yang suka berbicara atau memberikan kisahnya, suka storytelling, terus dia juga orang yang mempunyai clarity dalam perspektif, jadi perspektifnya bagus. Dia juga orang yang lagi aku ngelihatnya lagi bertahan hidup banget ya di sini dari The Hangman. Ace of Pentacles soalnya gesturnya sama kayak ngeraih ke atas gitu loh, bertahan hidup dengan mempunyai percayaan penuh sama yang di atas. Dari The Star di sini aku ngelihatnya memang ada energi healing. Aku melihat dia orang yang suka astronomi, astrologi, energi psychic, sesuatu yang berhubungan sama angkasa. Aku juga ngelihat orang yang cukup bisa menginfluence orang lain. Terus di sini dia juga orang yang tumbuh
besar dalam lingkungan yang bisa dia bilang suportif ya, karena dia bisa pinter-pinter milih teman. Terus di sini dari The Star aku ngelihatnya sangat compassionnya besar, care-nya besar sebenarnya dari disamakan sama The Queen of Pentacle. Caring untuk seseorangnya besar. Contohnya kayak kamu lagi sakit, dia tuh bakalan ayo udah aku masakin deh buat kamu mau masak apa gitu loh. Dia tipenya yang kayak gitu. Dan di sini dia tuh apa ya, mengerjakan semuanya sendiri loh, cari duit sendiri, bersih rumah sendiri gitu. Terus aku ngelihatnya di sini memang suka banget apa ya, dia lebih prefer kerjanya di rumah itu. Dari The King of Pentacle cukup savingnya cukup besar, dia punya apa ya, punya tabungan yang cukup bagus. Terus aku lihat di sini energinya sebenarnya yellow sih, emang orang yang terbuka, bukan orang yang introvert. Aku bakal lihat dari segi fisik. Tell me more about who is this person that's secretly watching you from afar. Ada the Wheel of Fortune. Ya, jadi dia tidak terlalu mendominasi dirimu ya di sini. The Sun, ya kan, energinya memang dia itu gini loh. Dia tuh terbuka sekali. Cuman kalau dia nggak apa ya, kalau dia nggak ditanya kamu nggak maju duluan, dia diem aja gitu loh. Karena ada kekaguman yang aku lihat dari orang ini. Dia memang kelihatan dia ngeliatin kamu banget dari jauh. Gerak-gerik kamu diliatin, kamu lagi ngapain diliatin. Dia, kamu sakit dia tahu, kamu lagi kesusahan dia tahu gitu. Cuman kalau The Wheel of Fortune sebenarnya dia memang nunggu momen. Kamu kalau nanya secara fisik seperti apa, aku ngelihatnya walaupun umurnya misalnya ada perbedaan antara kamu sama dia, cuman emang kelihatan muda. Aku lihat ada kedewasaan, tapi dari segi kulit ya, apalagi mukanya gitu nggak ada keriput. Terus aku ngelihatnya di sini ada energi The Sun. Nah, yang aku bilang dia extrovert. Jadi aku melihat sebuah aura yang kebahagiaan like yellow. Ceria orangnya sebenarnya. Cuman dia menyimpan banyak kesedihannya sendiri. Tanggung jawab juga besar. Dia orang yang punya power. This person have a lot of power ya. Jadi dalam arti tuh power tuh bisa secara financially dia punya kekuatan, secara status atau jabatan punya kekuatan, atau secara di lingkungan punya kekuatan. Jadi ada banyak kekuatan yang dia, entar ada juga yang secara supranatural dia punya kekuatan, tapi dia nggak showing off, dia nggak nunjukin. Gitu. Contohnya kamu ngomongin soal tarot nih sama dia. Gitu, kamu suka tarot gini contoh karena kamu sering nonton tarot. Nah, dia tuh lebih experty atau lebih tahu gitu loh. Oh iya, aku tahu, tapi dia bakalan tidak mencoba untuk menggurui dewasanya gitu. Jadi dia bakalan terlihat foolish kalau yang aku lihat, terlihat naif, terlihat tidak tahu apa-apa, tapi dia tahu banyak. Lucu ya. Aku bakal lihat lagi dari Oracle card. Separation, time apart for your partner is on the horizon. Ini ada sebuah jarak antara kamu dan dia. Ada love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Yang aku bilang, saat kamu lagi ngapain aja dia tahu. Saat dia sedih, dia tuh nggak suka. Karena kok sedih gitu loh. Karena kalau misalnya kamu lagi galau dengan hal-hal yang receh juga, kok bisa sih gitu. Tapi kalau kamu fokus sama diri kamu sendiri, ceria, makin mempesona, dia tuh makin tertarik. Terus yang aku lihat di sini ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Minta bantuan sama teman-teman. Oke, aku bakal lihat outcome-nya. This situation. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. Tell me about the outcome of this situation. Ada the Knight of Pentacle, ada loyalty. Ada the Knight of Cups, proposal. Jadi dia akan datang ke kamu, it takes time, itu butuh waktu, dan dia bakalan propose tuh dalam arti menawarkan sebuah keseriusan, dan energi gesturnya atau pergerakannya dia memang romantis ya.
Knight of Swords bakal masih kepoin sama The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune itu nunggu momen, nunggu apa ya, ibaratkan yang dia tunggu adalah sebuah celah. Yang dia tunggu adalah Tuhan memberikan dia jalan. Jadi aku tidak melihat ada sebuah pergerakan yang gercep, yang kayak gegabah dari dia. Dia lebih menunggu ya alam semesta ngasih momennya kayak gimana. Jadi ini kayak lebih menunggu sebuah keajaiban yang terjadi. Dia punya yang lucu adalah dia tuh punya kehaluan tersendiri. Kita orang-orang halu tingkat tinggi, tapi dia punya kehaluan tersendiri yang dia anggap nanti ada momennya di mana kalian bersatu, tapi momennya tuh lebih kayak sesuatu yang ajaib gitu loh. Itu yang dia harapin. Terus kalau yang aku lihat, kenapa dia bisa mengintai kamu dari jauh, karena dia menganggap diri kamu adalah the one for dia, untuk dia. Karena di sini memang cukup apa ya, bisa dibilang cukup punya rasa menginginkan, tapi dia punya tahu batasan, jadi nggak obsesi. Yang bagus dari orang ini tidak ada sebuah obsesi, karena dia menjalani kehidupannya secara normal gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut dan dibuatkan secara personal, kamu bisa book personal reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Kalau misalnya mau request, silakan di kolom komentar. See you in the next reading. Bye. Halo semua, ini yang pilih pilihan ketiga, The Blue Stone. Jadi aku akan membacakan tentang siapa yang diam-diam mengintaimu dari jauh. Jadi siapa yang memperhatikan diri kamu. Aku bakal lihat energi kamu dulu seperti biasa, lalu energi orang itu. Perlu diingat, ini adalah general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau kamu mau resonate, kamu bisa book personal reading. Kontaknya di bawah, linknya di bawah. Oke? Kalian coba saranin aku Halloween mau konten apa? Oke, Spirit Guide, Angel Divine Power, like guiding process, give permission and protection to set of people who pick the blue stone. Tell me about their current energy right now. Ada lagi kebingungan, ada crossroad, ada yang awakening, ada 12 swords, ada 7 of wands. Ada yang lagi terpojokan. Kenapa kamu terpojokan? Pertama, dari sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Ada energi Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Cek sama risingnya. Kalau kamu mau yang soal zodiak, cek sama rising Venus and Vedic rising. Jadi chart orang kan beda-beda. Nah, di sini ada orang-orang yang lagi berada di crossroad, artinya di jalan persimpangan. Aduh, aku mau pilih yang ke kanan atau ke kiri ya, gitu. Jadi kamu nggak tahu mapnya. Ibarat bayangin diri kamu lagi di sebuah perjalanan, tapi kamu nggak tahu mapnya, nggak ada Google Maps, nggak ada Waze, nggak ada sama sekali arah. Ada persimpangan jalan, kayak ada pertigaan. Ya, ada ke kanan atau ke kiri. Kamu bakal bingung, aduh aku kanan atau kiri ya gitu. Ada bingungan soal ini. Ini bukan secara harfiah lagi jalan. Mungkin ada yang lagi bingung di jalan, cuman ada yang metaforanya. Jadi ibaratkan kamu lagi berada di sebuah persimpangan, aku mesti pilih yang mana gitu. Akhirnya diem aja, tidak melakukan apa-apa, menunggu sebuah ilham datang. Seven of Wands, ada endurance. Kamu lagi di bisa dibilang lagi di tantang, lagi dilatih, lagi diuji untuk kesiapan diri kamu secara prinsipal. Ini ada prinsipnya lagi di push, lagi didorong. Tapi kalau yang namanya The Seven of Wands, kamu memiliki kekuatan untuk melindungi diri kamu sendiri dengan prinsip. Tapi ini memang lagi merasa terpojokan. Hari di Ace of Pentacle ada rezeki yang datang. Kalau the prosperity itu ibaratkan kamu lagi secara finansialnya lagi oke. Aku bakal lihat energi orang tersebut seperti apa. Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God in God says. Remember, my ghost can speak the truth, give me permission and protection
See through people who pick the blue stone. Tell me about who is secretly watching them from afar. Siapa yang diam-diam mengintaimu? Siapa yang diam-diam memperhatikan kamu dari jauh? Ada the Knight of Pentacle. Aku ngeliat orangnya juga cukup setia ya. Kamu lagi kenapa-kenapa, ada. Kamu lagi jauh sama dia, kamu lagi jauh, dia ada. Kamu nyari dia, dia ada. Financially okay. Knight of Pentacle, orang yang bisa dipercaya. Energi Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga let me see. Who is this person? Ada Three of Cups di dunia pertemanan. Jadi aku melihatnya kamu sebenarnya nganggap orang ini teman. Loyalty, dia tuh kayak setia banget sama kamu. Dari the King of Pentacle, aku ngeliat di sini Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Dia orang yang dapat dipercaya, orang yang mempercayai kamu banget. Dia juga orang yang punya kestabilan. Istilahnya dia orangnya cukup menikmati waktunya dia ya. Jadi pergerakannya dia juga nggak cepet. Tapi yang aku lihat memang dia sangat menghargai dirimu. Jadi dia menganggap diri kamu berharga loh. Aku tidak melihat dia ini loh, punya keinginan untuk ambil resiko untuk merusak hubungan kalian. Dari the Knight of Pentacle, dari the King of Pentacle gitu. But the Three of Cups memang datangnya dari dunia pertemanan. Aku bakal konfirmasi dari tarot deckline. Spirit guide, angel, divine power, like cutting the suns. I will say my ghost, I can speak the truth. Tell me about who is watching them from afar. Who is secretly watching them from afar? Who is secretly watching the people who pick the blue stone from afar? Ada the Ten of Pentacle. Ada the Three of Wands. Ada the Queen of Cups. Dia orang yang sensitif banget. Dia orang yang sensitif. Dia itu selalu memberikan kamu cerminan. Ini Three of Pentacle, dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaannya dia. Ini ada Ace of Swords. Jadi kalau misal kamu nanya seperti apa, kamu bisa aja punya hubungan pekerjaan, atau dia klien kamu, atau dia seseorang yang memang berada di teamwork kamu, tim pekerjaan kamu, tapi dia juga ada yang entah di satu gedung. Jadi pokoknya lini pekerjaannya sama, dia memahami pekerjaan kamu, atau kalian memiliki keinginan untuk bekerja sama. Di sini kayak gitu. Dari the Three of Pentacle juga, selain itu kamu juga bisa dikenalin sama orang ini dari teman kamu sebenarnya. Dari Three of Wands, ini banyak energi 3 ya, energi 3. Ini dia orang yang kreatif sebenarnya. Dia orang yang lebih banyak self expression ya. Dia itu bukan orang yang bisa dibilang bukan orang yang nggak sulit untuk dilihat, lebih seperti kayak self expression banget kan. Jadi dia pengen dilihat banget sebenarnya, bukan dalam konotasi negatif, karena memang dari auranya sendiri terpancar. Di sini ada Ten of Pentacle, bentar. Ada Ten of Pentacle, artinya dia punya keharmonisan, pemahaman soal keluarganya lumayan indah. Di sini aku juga ngeliat dari Ten of Pentacle, dia mempunyai sosok wanita dewasa dalam hidupnya dia yang dia jadi panutan, bisa ibu, bisa nenek. Aku juga ngeliat di sini dia mempunyai energi feminin yang besar ya. Walaupun dia cowok, dia punya feminin yang besar. Jadi kita kalau ngomongin soal energi, gak hanya terpatok sama gender ya. Kalau gender kan cewek cowok, atau gender sekarang tuh banyak banget kan. Tapi tidak terpatok sama gender. Aku kalau ngomongin soal energi dia femininnya besar sekali. Dari The Queen of Cups sama The Ten of Pentacle seperti ini. Karena dari awal dia sudah dicontohkan sama sosok ibu atau sosok nenek dalam hidupnya dia, yang memang cara treat perempuan tuh gini loh, cara treat wanita gini loh. Jadi sisi keibuannya dia terbuka, sisi keibuannya dia terpacu. Di situ aku ngelihatnya ada juga yang ya dari the Ten of Pentacle,
Nah, ini juga cara dia mentreat atau memperlakukan keluarganya juga respect banget ya, penuh dengan respect. Jadi tanggung jawabnya lumayan besar, terutama untuk keluarga, dan dia bukan tipe orang yang gegabah dalam mengambil keputusan. The Queen of Cups dia orang yang sensitif, dia mempunyai empati yang besar. Dia punya cups yang lumayan gede juga tuh di belakangnya dia. Cups tuh dalam arti tempat untuk menampung cinta. Jadi sebenarnya dia punya banyak untuk cinta untuk diberikan, tapi dia juga diberikan banyak cinta. Dari The Queen of Cups di sini dia mempunyai ketulusan saat dia berada di dalam keadaan romansa atau percintaan, dia tuh menutup mata. Jadi benar-benar tidak melihat atau menilai seseorang berdasarkan fisik aja, material things saja. Tapi dia benar-benar menggunakan hati. Cuman dia bukan tipe orang yang agak naif gitu loh. Dalam arti kan kalau ada orang yang blindfolded atau menutup mata, ya udah nyemplung aja. Enggak, dia beneran dari ketulusan itu, dari memang alam semesta yang mau dia bahagia, jadi dia akan selalu happy gitu loh. Momennya dia tuh, fasenya dia lagi benar-benar walaupun tertutup mata dia senyum. Ibaratkan apa ya, bukan nyemplung dalam keadaan yang merugikan lebih banyak. Dia itu walaupun berada di kehidupan percintaan dia menutup mata, kehidupan percintaan itu pun bahkan memberikan dia cinta, jadi memberikan dia energi positif gitu loh. Yang aku lihat seperti itu. Dari The Ace of Swords, dia adalah orang yang mempunyai skill komunikasi yang bagus. Terus juga dari The Three of Pentacles, teman-temannya dia happy banget ngeliat dia bahagia. Jadi aku ngeliatnya karena memang dari dasarnya dia ketulusan. Gimana sih, kita kalau orang positif pasti akan selalu ada di lingkungan positif, ya kan? Kitanya punya mindset yang positif, oke, aku percaya teman-teman aku baik, oke, aku percaya lingkungan aku baik. Nah, lingkungannya beneran baik gitu loh. Energinya seperti itu. Cukup bisa memanifestasi. Dia tidak mengerti ini manifestasi, tapi dia memanifestasikan. Terus yang aku lihat dari The Queen of Cups di sini memang selain merasa, dia juga mampu buat membantu kamu untuk self reflection, bercermin. Jadi saat kamu curhat ke dia malah bukan menggurui, tapi memang mengayomi gitu loh. Aku bakal lihat dari tarot deck yang lain tentang fisiknya seperti apa. Spirit Guide, Angel, Fun Power, what I got versus Mercy, my God, I can speak the truth. Tell me about who is this person. Tell me about their physically. Ada The Queen of Cups lagi, orangnya cukup beautiful ya. Mau dia cowok, kalau aku ngomongin soal beautiful enak dilihat. Jadi dalam arti dia tidak punya hal yang tegas, gak kelihatan jutek. Dia kelihatannya welcome, lembut, hangat. Terus aku juga ngelihat orangnya sopan. Dari di sini memang cintanya kelihatan banget, care-nya kelihatan banget. Jadi orang-orang tuh suka ngobrol sama dia. Suaranya juga halus, tidak galak, tutur katanya juga bagus. Dari Page of Wands sini aku melihat energinya memang ada yang lebih muda daripada kamu secara umur, ada yang memang secara spiritnya lebih muda daripada kamu gitu. Oke? Let's see ya. Dia juga orang yang berpakaian dengan sopan selalu. Dari The Page of Wands, tapi tidak dipungkiri dia suka juga barang-barang branded. There is stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Dari kamu sendiri kan harus juga menarik energi positif, karena dianya positif. Jadi kalau kita ada rasa obsesi, kita juga tahu kita punya sisi negatif. Nah itu kita harus bisa dibilang meninggalkan si fase-fase negatif agar bisa bersatu. Istilahnya kita mandi dulu deh gitu. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi secara kamu berpikiran positif, punya kepercayaan yang lebih sama yang di atas, dan itu akan memberikan kamu energi cinta. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu akan menarik energi cinta lebih lagi saat kamu menikmati situasi ini. Ada calling your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together.
Jadi jangan lupa divisualisasikan, diafirmasikan, dan didoakan agar orang yang kamu inginkan datang ke dalam hidup kamu. Aku bakalan lihat outcome of this situation. Spirit guide, angel, divine power, like guiding us, tell me about the outcome of this situation. Ada the Six of Cups. Nanti akan ada momen nostalgia antara kamu dan dia. Tapi ada the vortex di sini. Nah, the vortex ini kalau ada sisi negatif jangan jemplung dulu ke percintaan. Jadi ada godaan. Nah, ini kita harus terhindar dari godaan agar semuanya mulus ya. Kalau kita tergoda hanya berdasarkan ketertarikan seksual aja, ketertarikan fisik aja, ini bakalan ada sebuah problematik yang terjadi. Dari the Six of Cups di sini aku ngelihatnya ada sebuah reunion yang terjadi, jadi akan pertemuan. Nah, dari pertemuan ini ada godaan udah pasti, cuman kita harus hati-hati dari godaan tersebut. Dari Five of Pentacles, aku melihatnya memang salah satu dari kalian belum siap untuk memiliki sebuah hubungan, memiliki sebuah relationship yang stabil gitu. Oke, aku bakal lihat outcome dari yang lain. Tell me about the outcome situation. Ada the Eight of Wands, ada komunikasi yang akan intens dan ini akan memberikan kamu kebahagiaan kayak anak ABG. Bakalan ketawa ke TV sendiri, senyum-senyum sendiri. Ada the Hangman, masih pasif, sama Page of Wands. Ya, yang aku lihat memang lagi mencari cinta. Ibaratkan saat mencari cinta kita akan ngerasain energi-energi cinta-cintaan gitu. Cuman dari Page of Wands sih kan keluar 2 kali. Jadi dianya sendiri masih exploring atau vice versa, diri kamu sendiri yang masih exploring tentang hubungan ini. Exploring tuh artinya kita kayak masih mencoba untuk menyelami tapi nggak benar-benar tenggelam. Jadi kayak kamu misalnya di kolam, kamu cuma nyemplungin kaki doang nih, kita testing the water dulu nih, waternya airnya gimana, hangat atau dingin gitu loh, masih kayak gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut secara personal, dibuat kerasan sama kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Kalau kamu mau request, silakan komen di kolom komen. Dan kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. See you next reading. Bye!